Bernarasumber beliau Ayah Gusti Muhammad Fadli Esos MSI. Penulis skenario beliau Ayah Gusti Muhammad Fadli Esos MSI. Dengan Bapak Suranto SPD sebagai penanggung jawab, Angti Masrifatul Aziza sebagai pembaca narasi. Nabila Gani Moktika dan Abdul Rahman Hafid sebagai sutradara. Salwa Nandita Rizatifa sebagai asisten sutradara. Rifda Fadila Ilmi sebagai staff manager. Aika Nursyifa Rahma sebagai penanggung jawab suara. Irma Ramadhani sebagai tata busana. Wahyu Ida Safitri sebagai perlengkapan. Muhammad Ali sebagai Pati Logender. Alia Sauri Ramadhani sebagai Dara Juanti 1. Wahyu Ida Safitri sebagai samaran Dara Juanti yang bernama Tuan Juana. Ivani Amanda Lubis sebagai Iyang Junjung Inai. Tegar Adi Prastyo sebagai Gemma Molotow. Eka Ganda Nugraha sebagai Mangku Bumi. Abdul Rahman Hafid sebagai Mangku Raja. Tara sebagai Telenggu Karang. Swita Aulia Ningrum sebagai Panglima Lalang Peting. Ulfa Syahida sebagai Hulu Balang Tajam Gunung. Fajar Maulana Sagita dan Rizky Utami Setiawan sebagai pasangan suami istri penempa emas. Irma Ramadhani sebagai Dayang Mondri. Rahila Aditya Putri sebagai Dayang Salma. Widya Julianti dan Amelia Vertika sebagai pengawal Tuan Juana. Vita Salas Najila, Reva Ramadhani, Fatia Awaluna Rahma, Wulan Ramandayanti, Afnisa Maharani, dan Rama Ramadhani Firdaus sebagai prajurit Majapahit. Baiklah, dan mari kita saksikan bersama-sama. Inilah kisah singkat dari legenda Putri Dara Juanti. Di saat senja terlihat di ruang tengah, tepatnya di balai ruang istana, Putri Dara Juanti sedang berjalan mondar-mandir. Seakan-akan ada suatu beban pikiran yang sangat berat sekali yang sedang dipikirkannya. Keadaan sang putri yang demikian membuat kedua sahabatnya sudah kecil pun bertanya-tanya, sehingga terjadilah dialog di antara kedua sahabatnya tersebut. Kalau begitu, apa tidak sebaiknya kita tanyakan langsung kepada Demong Putri Salma? Mari Munti, sekarang kita temui Demong Putri. Dayang Munti dan Dayang Salma pun pergi menemui Putri Dara Juanti. Setelah mencari-cari, mereka berdua mendapati sang putri sedang seorang diri di ruang istana. Keduanya pun langsung menghaturkan sembah. Sembah kami, Demong Putri. Kenapa di senja begini Demong Putri masih berada di ruangan istana? Karena sedari tadi kami amati Tuan Putri sedang gelisah dan bermulang kerja. Apa yang terjadi? Ceritakan kepada kami, mungkin kami dapat membantumu. Aku hanya memikirkan bagaimana nasib Kanda Demong itu setelah mendengar berita dan pengumbalan Tajam Gunung bahwa tiba-tiba kapal mereka digeledah oleh para penjaga pantai kerajaan Majapahit. Dan ternyata ditemukannya sepasang perhiasan kura-kura emas di kerajaan. Dan mereka pun ditahan atas dasar alasan itu. Lantas,
Demang Putri selanjutnya. Entahlah, aku pun tidak tahu apa yang harus kulakukan. Sudahlah, kalau begitu, tolong panggilkan para putri kerajaan kemari. Baik, Demang Putri. Setelah kedua sahabatnya menyampaikan pesan kepada para petinggi kerajaan, tak lama kemudian datanglah para petinggi-petinggi kerajaan dengan penuh pertanyaan. Mengapa tiba-tiba Putri Dara Juanti memanggil mereka semua? Buka Bang Raja, apakah kita tahu apa gerangan Demang Putri memanggil kita kemari? Tahu Abang Budi, telah pun bertanya-tanya pada diri sendiri bila dengan ini. Tapi rasa-rasanya ini pasti ada kaitannya dengan kekosongan kepemimpinan kerajaan ini. Setelah wafatnya Paduka Raja Demang Putri. Menurut hamba kula, ini pun pasti ada kaitannya dengan putra mahkota dan menutup yang menjadi tawanan di kerajaan Majapahit. Sepertinya kedua perkara itulah yang membuat Demang Putri memanggil kita semua. Pembicaraan mereka tiba-tiba terhenti ketika melihat Putri Dara Juanti sudah berada di ruang istana, dan serta-merta mereka semua langsung mengaturkan sembah. Sembah pula kepada paman semua. Ketahuilah paman semua, tujuan pula memanggil paman semua kemari berkenaan dengan nasib Kanda Demang Putri, dan juga niat pula untuk pergi ke tanah Jawa untuk membebaskan Kanda Demang Putri. Sembah paman Nanda Putri, apa tidak sebaiknya Nanda Putri mengurungkan niat untuk pergi di karya Demang Putri, dikarenakan kita masih diliputi rasa kepanikan karena kosongnya pemimpin di kerajaan ini. Paman Mangkubumi, kekosongan kepemimpinan di kerajaan ini tidaklah terlalu menjadi beban pikiran pula, mengingat kitab agung telah mengatur segalanya. Apabila raja makan, maka salah satu anaknya lah yang berhak menggantikannya. Tetapi apabila terjadi satu dari leher, maka paman Mangkubumi lah yang akan menggantikan raja sementara ataupun selamanya. Tetapi justru yang menjadi beban pikiran pula saat ini ialah Kanda Demang Putri. Dia saudaraku satu-satunya, paman. Aku tidak memiliki siapa-siapa lagi selain dirinya. Sembah hamba Demang Putri, apa tidak sebaiknya hamba saja yang berangkat ke tanah Jawa untuk mencari putra mahkota Demang Putri, mengingat kerajaan Majapahit adalah sebuah negeri yang sangat jauh, serta tidak sedikit rintangan yang akan dihadapi. Lagi pula, Demang Putri adalah seorang wanita. Tidak, paman semua. Aku sendirilah yang akan memimpin keberangkatan ini. Aku mohon kepada paman semua untuk membantuku menyiapkan sebuah bahtera dan seperangkat pakaian lelaki, karena aku akan menyamar rupaku sebagai seorang lelaki. Kalau sudah seperti itu keputusan Nanda Putri, maka akan kami siapkan semua keperluan Nanda Putri di bibir tanah Jawa. Baiklah, kalau begitu, tolong panggilkan dia untuk kemari. Nanda Putri, ada apa manggilnya kemari? Iya, aku akan pergi ke tanah Jawa untuk membebaskan Kanda Demang Putri. Oh, Jubata yang agung, begitu besar kecintaan Nanda Putri pada Kanda Demang Putri dan rakyat Negeri Sintang. Berbanggalah rakyat Negeri Sintang memiliki seorang ratu seperti Nanda Putri. Yang sarankan kepada Nanda Putri, sebelum berangkat, mintalah petunjuk pada para dewa, agar mereka senantiasa memberi Nanda petunjuk dan perlindungan. Baiklah, ya. Kalau begitu, tinggalkan pula sendiri di sini. Oh, Jubata yang agung, penguasa jagat raya, lihatlah, lihatlah, Mayapada telah berduka. Negeri Sintang tidak lagi memiliki pemimpin sebagai sandaran bagi seluruh rakyat. Raja Demang Gayo telah tiada. Putra mahkota Demang Putri terbelenggu di tanah Jawa. Oh, Jubata, kini aku hidup di kehendak kaki yang meletakkan di atas diriku. Kini aku mohon perlindungan serta kekuatan untuk memenuhi semua takdirku. Oh, Jubata,
lindungilah aku dari rakyatku sepeninggalan aku di tanah Jawa. Setelah menyelesaikan tapanya, Putri Dara Juanti pun semakin tegar untuk menjalankan takdirnya dan berangkat ke tanah Jawa. Setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya sampailah rombongan Putri Dara Juanti di Pelabuhan Tuban, sebuah wilayah milik kekuasaan Majapahit. Konon, ketika perahu yang digunakan Putri Dara Juanti merapat di pelabuhan itu, betapa terkejutnya para prajurit Majapahit dari hari yang cerah menjadi redup dan kemudian menjadi gelap gulita. Tidak lama kemudian, datanglah beberapa orang prajurit kerajaan Majapahit menuju kapal Putri Dara Juanti sembari bertanya, Dalam hormat Kisanak, siapakah Kisanak ini semuanya? Ada keperluan apa tuan-tuan sekalian datang ke kapal kami? Kami ini adalah pasukan dari kerajaan Majapahit. suatu kehormatan bagi kami jika semua bersedia berkunjung ke bahtera kami. Siapa orang ini sebenarnya? Aku adalah Juana. Kami ini berasal dari negeri seberang. Tujuan kami ke sini hanyalah untuk berdagang. Kami pun tidak tahu kalau kedatangan kami ke sini membuat kerusakan yang baru saja tuan-tuan itu sampaikan. Baiklah kalau begitu Tuan Juana, kami mohon diri. Tajam bulu. Aku harap semua malam ini untuk waspada. Semua yang ada di bahtera ini untuk berpura-pura tidur. Karena firasatku mengatakan mereka akan melancarkan rencananya pada malam ini. Sama seperti yang mereka lakukan pada Kanda Demokuto. Perintah akan kami laksanakan. Tidak lama kemudian, hari pun menjadi terang kembali seperti sedia kala. Sementara itu, di kediaman Pati Logender, tampak seorang prajurit tengah melaporkan tentang kedatangan kapal asing di pelabuhan Tuban. Hamba-hamba Raden Pati, hamba telah mendatangi kapal asing itu. Ternyata kapal itu dipimpin oleh seorang laki-laki muda yang bernama Juana. Berasal dari tanah seberang. Laki-laki muda itu mengatakan kalau mereka tahu tentang terjadinya bencana ke kerajaan ini, Raden Pati. Kalau begitu, ketika malam telah meninggi, kalian gantungkan sepasang geraga emas milik kerajaan di bahtera asing itu. Perintah Raden Pati akan hamba laksanakan. Di tengah kegelapan malam, ternyata sebuah perahu mendekati kapal Putri Dara Juanti. Ternyata pergerakan perahu itu tidak luput dari pengawasan Putri Dara Juanti. Dan ternyata memang benar, perahu itu adalah para prajurit Majapahit yang sedang melaksanakan perintah dari Pati Logender. Setelah menyelesaikan tugasnya, para prajurit itu pun segera pergi meninggalkan bahtera tersebut. Sementara Putri Dara Juanti segera membangunkan seluruh yang ada di bahtera miliknya. Bangun semuanya, bangun! Pengawal, pergilah dan periksa seluruh bahtera ini, mulai dari haluan hingga kesulitan. Perintah Tuan Juana akan segera kami laksanakan. Pengawal pun segera pergi untuk memeriksa seluruh bahtera, dan mereka menemukan dua buah kura-kura yang terbuat dari emas bergantung di haluan dan buritan bahtera. Tuan Juana, kami menemukan dua buah kura-kura emas ini yang tergantung di haluan dan buritan bahtera kita. Baiklah kalau begitu, panggilkan aku suami istri penempa emas itu kemari. Baik, Tuan Juana. Sambil mengaturkan sembah, pengawal pun berlalu untuk memanggil sepasang suami istri pelebur emas kerajaan. Beberapa saat kemudian datanglah kedua suami istri itu dengan terburu-buru dan langsung mengaturkan sembah. Hormat kami Tuan Juana, adakah perintah buat kami berdua? Aku tahu, nikah berdua adalah penempa emas terbaik yang dimiliki oleh negeri Sinta. Maka dari itu, aku meminta nikah berdua ikut serta bersamaku. Sekarang aku mau nikah berdua, tempalah dua kura-kura emas ini menjadi beberapa peralatan dapur. Selesaikan pekerjaan ini sebelum matahari terbit dari ufuk timur. Perintah Tuan Juana akan segera kami laksanakan. Sepasang suami istri penempa itu pun bekerja semalam untuk melaksanakan tugasnya, meleburkan kura-kura emas tersebut menjadi beberapa perhiasan berupa peralatan dapur, dan mereka berdua pun berhasil menyelesaikan seluruh tugasnya. Keesokan harinya, berbunyilah canang Majapahit sebagai petanda ada pengumuman penting dari kerajaan. Perhatian, perhatian. Telah terjadinya kehilangan perhiasan kura-kura emas milik raja tadi malam, dan seluruh
digeledah. Maaf Tuan, kami mohon izin untuk menggeledah kapal Guru. Ada apa dengan bahtera kami ini di sana? Mengapa kalian ingin meledahnya? Kami diberitakan untuk menggeledah semua kapal yang ada di wilayah ini. Kalian tunggu saja di Tunggu Kisanak. Aku tidak keberatan jika bahtera kami digeledah. Asalkan penggeledahan ini disaksikan oleh para petinggi kerajaan Majapahit. Aku Pati Legenda, pembesar di kerajaan Majapahit. Kau pasti model pertama Joanna itu. Benar Tuan, aku Joanna. Suatu kehormatan bagi kami Tuan Pati bersedia berkunjung ke bahtera kami. Ketahuilah Joanna, bahwa kami telah kehilangan perhiasan yang sangat berharga di kerajaan, yaitu pasar Guraga Emas. Dan aku di sini sebagai saksi atas penggeledahan seperti yang kau minta. Baiklah Tuan Pati, jikalau kedua pura-pura emas itu ditemukan, maka apa hukumannya akan kau jatuhkan kepada kami? Apa maksud kataan itu, Joanna? Sembah Tuan Pati, meskipun hamba dalam merantau dari negeri seberang, hamba pun tidak sudi jika dituduh sebagai perusak negeri orang, karena hamba telah menjunjung tinggi harkat dan harga diri kami. Baiklah kalau begitu. Jikalau pura-pura emas itu tidak ditemukan di bahtera ini, maka kau boleh melanjutkan persyaratan seperti yang kau minta. Sekarang sebutkan persyaratan itu. Ketahuilah Tuan Pati, ada seorang laki-laki dari negeri kami yang menjadi tawanan di kerajaan Majapahit. Laki-laki itu bernama Demong Butuh. Apa? Demong untuk laki-laki yang kau maksudkan, dan dia juga berasal dari negerimu. Benar Tuan Pati, sebenarnya tujuan kami ke sini hanyalah untuk membebaskan Demong Butuh dan membawa kembali dia bersama kami. Baiklah kalau begitu. Jikalau pura-pura emas itu tidak ditemukan di bahtera ini, maka kau boleh membawa Demong untuk pulang ke negerimu. Baiklah Tuan Pati, tapi ingatlah, tanah Jawa dan bahtera ini menjadi saksi atas janjimu. Baiklah dengan demikian. Pengawal, periksa bahtera ini dari haluan sampai ke Blitar. Perintah Kanjeng Pati akan hamba laksanakan. prajurit Majapahit segera memeriksa seluruh bahtera. Namun mereka tidak menemukan sepasang kura-kura emas milik kerajaan Majapahit dan kembali melaporkan hasil pencarian tersebut kepada Pati Legenda. Sembah kami, Kanjeng Pati, kami sudah menggeledah semua isi bahtera ini, tapi kami tidak menemukannya. Apa? Tidak menemukannya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ampun Kanjeng Pati, itulah kenyataannya. Kami hanya menemukan barang dagangannya saja. Baiklah kalau begitu. Besok pagi akan kutemukan kau dengan laki-laki yang bernama Demong Butuh itu, dan aku sendiri akan bawa ke sini. Dengan perasaan malu, Pati Legenda pun segera meninggalkan bahtera tersebut. Ketika matahari telah meninggi, Pati Legenda pun datang kembali ke bahtera Putri Darajuanti untuk menepati janjinya dengan membawa serta Demong Butuh. Dan Putri Darajuanti pun menyambut dengan kebahagiaan dan penuh akan kerinduan. Joanna, apa benar laki-laki ini yang kau maksudkan? Benar Tuan Pati, ialah Demong Butuh, laki-laki yang hamba maksudkan. Demong Butuh, inilah Joanna, merantau dari negerimu, dan dia sudah sangat berani datang ke sini hanya untuk membebaskanmu. Apakah engkau kenalnya? Joanna ini berasal dari negeri kami. Biasanya bahtera ini disebut Danejong, dan biasanya apa yang butuh? Teruskan kataanmu. Ampun Tuan Pati, biasanya bahtera ini disebut Danejong, hanya digunakan oleh para pembesar-pembesar di kerajaan di negeri kami. Joanna, siapakah kau ini sebenarnya? Sebegitu pentingkah Demong Butuh ini untukmu? Apa maksud semua ini? Siapa hamba tidaklah penting Tuan Pati. Yang hamba inginkan saat ini Tuan Pati menepati janji untuk membebaskan Demong Butuh. Tidak demikian ketetapannya, Joanna. Kalian masih berada di kekuasaan Majapahit. Sekepal tanah Majapahit tak kerelakan ke bawah. Sekarang kalian semua menjadi tawanan Majapahit. Oh Juwata, seluruh hamba adalah menjadi saksi. Hari ini janji telah dikali, kepercayaan telah dihianati. Aku tak menyangka seorang pati melakukan hal ini. Cukup berani kau kata demikian di hadapan Senopati.
Dara Juanti, dengan penuh rasa hormat, kupersilahkan kau membawanya untuk pulang ke negerimu. Terima kasih Tuan Pati, aku akan membawa kembali Demo Putri beserta bersamaku. Apakah kalian akan segera pergi dari tanah Jawa ini? Tidak Tuan Pati, aku membutuhkan waktu beberapa saat lagi. Ketika sore mulai beranjak, tampak Putri Dara Gilanti sedang duduk di balik kapal dengan rambut panjang berurai rapi yang disisir oleh dayang-dayangnya, sembari menikmati suasana di sore hari. Akan tetapi, tiba-tiba sang putri pun berdiri dan bangun dari duduknya lalu bercerita kepada dayang-dayangnya. Munti, sama, aku merasa berhutang budi kepada Kanjeng Patih Logender. Sekalipun di antara kami berdua telah terjadi pertarungan yang hebat, tetapi ternyata ia memiliki hati yang sangat mulia, sehingga beliau mengizinkan putra mahkota dan untuk ikut pulang bersama kita. Benar Demo Putri, sejujurnya setelah akhir dari perseteruan Demo Putri dengan Kanjeng Patih Logender pada saat itu, semua bandara ikan kita menjadi sangat istimewa. Semua kapal yang ingin merapat tidak diperbolehkan mendekati kapal kita. Aku tidak terlalu memperhatikan hal itu. Kalau begitu, mari kita berpandang ke istana Kanjeng Patih Logender dan Malam untuk menyampaikan ucapan terima kasih sekaligus kita pamit. Baiklah Demo Putri, perintah akan kami laksanakan. Putri Dara Juanti masuk ke kapal dan diikuti oleh kedua pembesar kerajaan. Setelah malam tiba, Putri Dara Juanti beserta pembesar kerajaan bersiap-siap untuk bertandang ke istana Patih Logender. Sementara di ruang istana, Patih Logender tempat sedang sangat gelisah menyambut malam tiba, seperti ada yang menghantui pikirannya. Sedangkan para pengawalnya hanya menatap terdiam 1000 bahasa. Namun, tiba-tiba datanglah seorang pengawal menemui Patih Logender dan melaporkan tentang kedatangan Putri Dara Juanti. Sembah hamba Kanjeng Patih, Tuan Juana ingin bertemu Kanjeng Patih. Apa? Tuan Juana, persilahkan dia masuk. Tanpa berpikir panjang dan bertanya lagi, Patih Logender langsung tergesa-gesa menyambut kedatangan Putri Dara Juanti. Sembah hamba Kanjeng Patih. Tuan Putri, apa gerangan membawa bertandang di istana? Kedatangan hamba kemari bertujuan untuk mengucapkan terima kasih atas kebesaran jiwa Kanjeng Patih yang telah membantu mempertemukan Demo Putri dan mengizinkannya untuk ikut pulang bersama hamba. Maafkan atas keajaran hamba Kanjeng Patih. Tidak ada yang dimaafkan Tuan Putri. Saat ini suasana hati kurang sana bahagia. Tak tahu apa penyebabnya. Sejak aku melihat wajah cantikmu di balik penyamaran itu, aku merasakan apa Kanjeng Patih? Maafkan aku Tuan Putri. Saat ini aku bersyukur kepada Dewa telah mempertemukan kita. Oleh sebab itu, aku jatuh hati padamu. Tidak mempunyai rasa hormatku, aku ingin mempersuntingmu. Apa Kanjeng Patih? Mempersuntingku? Apa aku tidak salah mendengarnya? Benar Tuan Putri, maafkan atas kerancanganku. Semua ini ucapkan dengan penuh ketulusan. Baiklah kalau begitu. Tanpa mengurangi rasa sumpahku, aku tidak menolak maupun tidak menerimanya. Mungkin sekarang bukan waktu yang tepat untuk kita membicarakan hal yang seperti itu. Tetapi alangkah baiknya jika ucapan Kanjeng Patih tersebut dibuktikan dari kedatangan Kanjeng Patih ke negeri hamba. Dan akan lebih terhormatnya lagi jika Kanjeng Patih memenuhi semua persyaratan. Apa saja persyaratannya Tuan Putri? Bawakan 20 perindung atau 20 pasang suami istri, 12 gadis yang masih suci, keris elok 7, pasangan raja, dan yang terakhir ialah tanah Majapahit. Tanah Majapahit? Apakah itu sangat praktis sebagai persyaratannya? Benar Kanjeng Patih. Di tanah Majapahit inilah Kanjeng Patih mengucapkan sumpah di hadapanku. Jangankan untuk membawa abangmu pulang ke negeri asalmu, sekepal tanah Majapahit pun tidak akan kau relakan untukmu. Baiklah Tuan Putri, untuk membuktikan sumpah seorang Patih Majapahit, aku akan pergi ke negerimu dengan membawa beberapa persyaratan itu. Baiklah Kanjeng Patih, kalau begitu aku mohon izin untuk pamit ke negeri asalmu. Semoga Dewa tak putri perjalananmu. Dengan perlahan-lahan Putri Dara Juanti berjalan dan membalikkan badannya serta beradu pandang dengan Patih Logender. Setelah pandangan lepas, tiba-tiba sebuah tangan
menyambar dengan cepat ke arah hari mengganti hari, bulan pun berlalu tanpa terasa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sintang terus dirasakan. Sementara itu, dengan menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan, tidak menghalangi tekad Patih Legender untuk mencari di mana keberadaan negeri Darajuanti. Dan pada akhirnya, Patih Legender tiba juga di negeri Sintang. Pada malam harinya, Putri Darajuanti langsung mengadakan pertemuan dengan para petinggi kerajaan dan juga Patih Legender. Panglima, mungkin Panglima mengetahui apa gerangan yang Putri memanggil kita ke wilayah istana. Mungkin ada kaitannya dengan rombongan yang tadi pagi. Ini ada kaitannya dengan rombongan tadi pagi. Siapa mereka, Panglima? Mereka adalah rombongan Tuan Patih Legender yang datang dari Kerajaan Majapahit dengan tujuan ingin bertemu dengan Putri. Tidak lama kemudian, Putri Darajuanti pun memasuki ruangan dan suasana menjadi sunyi dan sangat hening. Terima kasih dengan Putri. Terima kasih Tuan. Sudah pula berkasih. Ketahuilah kekasihmu. Tujuan pula bagi luka semua kemari berkenaan dengan kedatangan Tanjung Patih Legender dari negeri Majapahit. Ya Putri, kami belum mengetahui maksud dan tujuan dari sini karena yang Putri belum memilih tahu kepada kami. Memang benar, pula baru memberitahukannya kepada kita semua tentang maksud dan tujuan Tanjung Patih datang ke negeri Sintang ini. Untuk lebih jelasnya lagi, pula mohon kepada Kanda dan Penutup untuk menjelaskan maksud dan tujuan Tanjung Patih Legender datang ke negeri Sintang ini. Sebab pula kepada kita semua, kedatangan Kanjeng Patih Legender ke negeri Sintang ini adalah untuk membuktikan dan memenuhi hajatan yang telah mereka sepakati bersama di tanah Jawa, yaitu Kanjeng Patih Legender ingin melamar Ibu Putri Darajuanti. Sekarang Kanjeng Patih Legender telah menepati janjinya untuk datang ke negeri Sintang dengan membawa hajatan yang telah diminta oleh Ibu Putri Darajuanti. Kalau kami boleh tahu persyaratan apa saja yang diminta oleh Dewi Putri? Pula rasa kita dengarkan saja bersama-sama apa yang akan diserahkan oleh Kanjeng Patih Legender. Kemudian Demang Nutup pun menyerahkan kepada Patih Legender untuk menyampaikan barang-barang apa saja yang akan diserahkan olehnya. Sembah hamba kepada Demong Putri dan Kanda Demong Nutup, tahapan para petinggi kerajaan Sintang. Kedatangan hamba kemari untuk menepati janji pada Putri Darajuanti dengan membawa beberapa persyaratan, yaitu 1 buah keris pusaka yang bernama Dewi Geni, 20 perindik atau 20 pasang suami istri, 12 kali sampai sesuci, dan yang terakhir adalah sebongkah tanah Majapahit. Itulah paman semua barang-barang yang hamba bawa untuk menghina Putri Darajuanti. Lalu Putri Darajuanti pun menerima lamaran tersebut dan akhirnya mereka menikah. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia penampilan dari teater Darajuanti. Puji tepuk tangannya. Selanjutnya